Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempraktekkan cara membuat absensi siswa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan dua cara untuk membuat absensi siswa. Nanti silahkan teman-teman guru menyesuaikan mana yang menjadi kebutuhannya. Nah, cara yang akan saya ajarkan yaitu yang pertama, kita akan membuat absensi menggunakan Google Form yang terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, mari kita simak. Pertama, kita buka dulu akun Google Drive yang kita punya. Nah, pada kesempatan sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang Google Classroom, yang mana saya menggunakan email atau akun belajar.id. Nah, pertemuan yang sebelumnya, saya telah membuat kelas, maka secara otomatis akan terbuat, maka secara otomatis di Google Drive akan ada folder Classroom. Nah, mari kita buka. Nah, folder Classroom ini nanti semua kelas yang telah kita buat akan tampil di sini. Nah, tetapi saya membuat folder kelas 11 dan folder kelas 12. Kemudian kelas-kelas tadi saya kelompokkan sesuai dengan jenjangnya. Nah, ini sengaja untuk yang kelas 10 belum saya buatkan folder, karena sekalian saya akan mempraktekkan cara membuat folder pada akun Google Drive. Nah, supaya data-data yang kita punya di Drive itu menjadi rapi. Nah, caranya yaitu membuat folder dengan cara klik kanan pada tempat yang kosong, kemudian kita pilih new folder. Di sini saya akan membuat kelas 10. Nah, setelah jadi, saya akan memberikan warna. Nah, warna ini tujuannya supaya saya lebih mudah untuk melihat. Jadi, supaya tidak tertukar kelas 10, 11, atau 12. Silahkan teman-teman kalau memang pengen dirubah warnanya, bisa mengikuti langkah-langkah yang saya kerjakan, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih change color. Kemudian tinggal kita blok saja folder yang akan kita masukkan ke dalam kelas 10. Di sini saya akan mendrag and drop, yaitu dengan cara memblok atau mengklik data yang akan saya masukkan ke dalam kelas 10. Nah, setelah terseleksi seperti ini, terpilih, kita klik kiri tahan, kemudian arahkan ke kelas 10 dan lepaskan klik kirinya. Nah, setelah masuk, maka di dalam folder kelas 10 akan ada data kelas 10 IPS 1, IPS 2, dan 10 MIPA. Nah, pada semester ini saya akan menerapkan bimbingan TIK yang mana akan saya terapkan kepada guru, tendik, dan siswa. Kalau siswa, ini akan saya mulai semester ini di kelas 10. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa masuk ke jenjang kelas 11, dan tahun depannya lagi saya bisa mengajar full di bimbingan TIK kelas 10, 11, dan 12. Baik, setelah foldernya jadi, nah saya akan membuat absensi menggunakan Google Form. Supaya lebih rapi, nah, saya akan memberi contoh di kelas 10. Kita masuk ke kelas 10, folder kelas 10, kemudian di sini saya akan buat lagi folder. Folder yang akan saya buat adalah folder absensi. Kemudian akan saya warnai dengan warna yang cerah, supaya tidak terlewat nih, perhatiannya akan tertuju ke absensi pada saat saya mengecek data absen siswa. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam folder absensi.
Di sini saya akan membuat absensi yang pertama kali untuk kelas 10. Nah, caranya kita klik kanan pada space yang kosong, kemudian kita pilih Google Form. Nah, di sini pada Google Form kita bisa memberikan judul. Nah, kalau mau mengikuti dengan format yang tahun lalu, maka ini saya akan bukakan akun saya yang satu lagi. Nah, akun Gmail yang tahun lalu saya gunakan adalah Gmail yang biasa, bukan Gmail yang belajar ID. Nah, seperti ini bentuk tampilan absensi yang akan diisi siswa nantinya pada saat pelajaran jarak jauh. Setelah melihat redaksinya, kita akan terapkan pada absensi yang semester ini atau tahun ini. Kemudian saya kembali lagi ke akun belajar ID. Di sini bisa kita tulis kehadiran siswa. Nah, kemudian pada kolom deskripsi silakan berikan arahan kepada siswa. Oke. Nah, setelah judulnya selesai kita buat dan kita tulis deskripsi untuk arahan untuk siswa, maka selanjutnya kita akan mengisi pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berisi tentang kehadiran siswa. Kalau kita lihat redaksi yang tahun sebelumnya, nah redaksinya seperti ini. Judulnya kehadiran, kemudian optionnya hadir. Nah, di sini kita akan tulis kehadiran siswa. Kemudian optionnya kita akan tulis hadir. Di sini silahkan boleh teman-teman menggunakan option button. Nah, option button itu bentuknya bulat seperti ini atau multiple choice. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, teman-teman silahkan mau menggunakan option button. Nah, ini bentuknya bulat seperti ini atau menggunakan yang lain. Nah, silahkan buka menunya tadi. Bisa kita pilih yang option button dalam bentuk multiple choice atau checkbox atau drop down. Tapi kalau untuk membuat kehadiran siswa berdasarkan contoh tahun yang lalu, maka di sini kita tidak akan memberikan opsi-opsi lain selain kehadiran. Nah, di sini saya akan menggunakan option button saja. Jadi tidak akan saya ganti. Di sini saya akan tulis hadir. Nah, cukup seperti ini. Jangan lupa pada require. Nah, ini kita checklist atau kita aktifkan. Kalau di yang versi bahasa Indonesia di sini wajib atau tidak wajib diisi. Maka pilihannya kita akan aktifkan karena ini wajib diisi oleh siswa. Kemudian untuk mempercantik tampilan Google Form, kita bisa menambahkan tema. Nah, tema absensinya bisa diambil dari menu yang di atas. Nah, ini customization theme. Gambarnya itu gambar pewarnaan tema. Nah, di sini ada pewarnaan, tema warna. Kemudian di sini juga kita bisa memilih gambar. Nah, gambar di sini ada yang telah tersedia, ada juga yang bisa kita upload. Nah, yang kita upload, nanti kita akan pilih menu upload, kemudian kita pilih browse, kita cari di mana lokasi penyimpanan gambar tersebut. Tapi kalau kita pengen pakai tema dari Google Form-nya sendiri, kita bisa pilih pilihan menu themes atau tema. Bebas teman-teman menggunakan yang mana sesuai dengan kebutuhan. Setelah dipilih gambarnya, kemudian pilih insert. Nah, seperti ini, maka akan tampil. Setelah tampil, silakan kalau teman-teman pengen mengecek dulu sebelum kita memposting ini kepada siswa, bisa menggunakan menu ini, preview. Gambarnya itu gambar mata.
kita akan lihat previewnya seperti ini. Nah, ini tampilan yang akan tampil pada smartphone siswa atau pada akun siswa seperti ini. Jadi nanti siswa akan membaca ini absensinya, kehadiran siswa. Nah, di sini tampilan absensi siswa, judulnya kehadiran siswa, arahannya klik hadir, kemudian klik kirim. Maka nanti siswa akan mengklik hadir, kemudian akan mengklik submit atau kirim. Setelah kirim, nah siswa datanya nanti akan masuk dalam respon seperti ini. Ini ada question, ini ada respon. Nah, maka question ini adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa, yaitu kehadiran. Kemudian respon ini adalah siswa yang telah absensi. Nah, seperti itu. Kemudian, nah kita akan atur dulu sebelum kita memposting ini kepada siswa. Nah, caranya yaitu dengan pilih menu setting atau pengaturan. Oke, nah di sini pada pengaturan ini ada pengaturan umum, pengaturan presentasi, atau pengaturan kita menjadikan ini sebuah kuis. Nah, di sini yang kita atur hanya yang ini, require sign-in, yang wajib untuk mengisi. Nah, di sini pilihannya limit to one person, limit to one respond. Maksudnya di sini kita akan aktifkan, kita akan batasi hanya satu akun yang bisa mengisi. Jadi kalau satu akun ingin mengisi 2 atau 3 kali, itu tidak akan bisa. Karena pada pengaturan di Google Form-nya telah kita pilih responden hanya bisa mengklik atau mengisi satu kali. Setelah ini kita checklist, tidak perlu ada settingan yang lain, kemudian kita save. Nah, setelah di save, ini boleh kita close. Kita close saja seperti ini, kemudian kita balik ke Google Drive. Nah, di Google Drive di sini akan ada Google Form absensi yang telah kita buat. Silahkan ini mau dirubah namanya bebas. Di sini misalnya saya akan tulis absensi 25 Juli 2021. Kemudian saya simpan. Nah, ini saya buat absensinya di kelas 10. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan terapkan di kelas 10 MIPA. Ini kelas bimbingan TIK 10 MIPA. Nah, setelah tampil kelasnya, maka saya akan membuat tugas atau membuat absen di tugas kelas atau classwork. Nah, di sini ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama itu membuat pertanyaan. Nah, yang kita pilih adalah membuat topik. Silakan klik create, kemudian kita pilih topik. Topik ini fungsinya kita akan mengelompokkan baik itu absensi, tugas ataupun ulangan. Maka di sini saya akan buat topiknya absensi. Kemudian kita pilih add atau buat. Setelah jadi, saya akan buat lagi absensinya. Nah, di sini saya akan buat judulnya absensi 25 Juli. Kemudian di sini saya akan tambahkan link. Jadi saya akan mengambil link. Nah, setelah judul yang tadi kita buat, absensi 25 Juli 2021, maka di sini kita bisa menuliskan instruksinya seperti ini.
sini saya tuliskan silahkan kirimkan absensi Anda pada link di bawah ini. Nah, linknya akan kita ambil pada Google Form yang telah kita buat barusan. Ini kita pindah lagi di tab Google Drive. Nah, absensi yang telah kita buat ini bisa kita buka kembali. Setelah dibuka kembali, kita akan pilih send. Nah, pada pilihan send atau kirim, di sini ada 3 pilihan menu. Maka menu yang akan kita pilih yaitu menu link. Nah, di sini link, silahkan kita bisa langsung copy, atau kalau misalnya ini terlalu panjang, saya akan checklist supaya linknya ini lebih sederhana. Kemudian di copy, ini kita close. Kita kembali ke Classroom 10 MIPA. Nah, di sini ada add link, maka saya akan masukkan link. Kemudian yang telah kita copy tadi kita pastekan. Kemudian kita pilih add link. Maka telah jadi absensi siswa seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan atur bahwa poinnya itu poin ini. Nah, ini poinnya kita akan setting seperti tahun lalu, yaitu poinnya 1. Maksudnya apabila siswa nanti absen, maka dia akan mendapatkan poin 1 apabila absensinya telah dikoreksi oleh Dewan Guru. Kemudian topiknya tadi setelah kita buat topik, nah ini topiknya adalah absensi, maka kita pilih absensi. Setelah selesai, maka di sini akan menyimpan. Nah, setelah menyimpan, ini bisa kita posting atau kita jadwalkan. Ini kita jadwalkan. Apabila kita memilih assign atau posting, maka ini akan diposting sekarang. Tetapi apabila kita memilih schedule, maka dia akan terbit diposting pada besok jam 7.30 pagi. Nah, seperti itu. Untuk memasukkan absensi siswa, ada cara lain juga, yaitu dengan menambahkan Google Drive. Pada Google Drive, kita cari lokasi absensi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini sudah ada datanya, absensi 25 Juli, maka akan saya pilih yang ini. Kemudian saya insert atau sisipkan. Maka dia juga akan tampil. Ini teman-teman bebas memilih mau menggunakan cara yang Google Drive atau cara yang memasukkan link. Ini bebas, mana yang mudah untuk teman-teman, ini tidak masalah. Ini akan saya posting besok, jamnya ini jam 8, ini salah, dia tidak akan bisa diposting karena jadwal posting itu harusnya lebih awal daripada jadwal dan jam pelajaran yang akan kita lakukan esok hari. Berarti di sini akan diposting pada jam 7 pagi, boleh jam 7 atau 15 menit sebelum jam pelajarannya kita mulai. Nah, setelah itu tinggal kita jadwalkan. Seperti ini. Maka kalau postingan yang belum diposting, ini kita sudah membuat absensi tapi belum diposting, maka dia akan berwarna abu-abu. Tetapi kalau absensi yang telah kita posting, dia akan berwarna seperti ini. Absensi itu akan berwarna cerah. Nah, kalau di sini warnanya cerah karena ini sudah diposting. Ini absensi tahun lalu dari kelas saya, yaitu di tanggal 27 Mei 2021. Nah, berhubung tahun yang lalu saya menggunakan absensi
yang saya buat langsung di Google Classroom, tampilannya seperti ini. Saya akan ajarkan bagaimana caranya. Cuma sebelum itu saya akan tampilkan seperti apa sih tampilan absensi yang saya gunakan tahun lalu. Nah, saya akan ambil contoh, ini absensi tanggal 27 Mei. Di sini kehadiran siswa, arahannya cukup klik hadir. Maka nanti ada 2 kelompok, biasanya bisa jadi 3 kelompok. Ada yang diserahkan, ada yang ditugaskan, ada yang diberikan. Kita akan buka. Nah, seperti ini. Ada 18 orang yang telah diserahkan. Nah, artinya mereka telah absen, tetapi gurunya belum mengoreksi atau gurunya belum mengkonfirmasi. Seharusnya absensi seperti ini apabila telah dikonfirmasi gurunya, maka di sini akan bernilai poin 1/1 seperti itu. Kita kembali lagi tadi. Nah, di sini sekarang udah jadi 3 nih. Nah, ada yang statusnya diserahkan, diberikan, atau dinilai. Nah, yang telah dinilai berarti ini siswa yang telah kita konfirmasi kehadirannya. Kalau diserahkan berarti anak-anak telah menyerahkan absensi tetapi belum dikonfirmasi oleh gurunya. Sementara kalau 8 diberikan berarti 8 orang siswa ini tidak absen atau alpa. Baiklah, saya akan langsung saja. Nah, cara membuat absensi yang langsung dari Google Classroom yaitu dengan cara create, kemudian kita ajukan pertanyaan. Cara ini saya rasa lebih sederhana, ya, ada plus dan ada minusnya dibandingkan yang Google Form. Saya akan contohkan dulu. Pertanyaannya yaitu kehadiran. Kemudian di sini instruksinya klik hadir. Setelah itu pilihan ini akan saya buat menjadi multiple choice. Di sini multiple choice-nya saya akan buat hadir. Setelah selesai, absensinya telah jadi nih. Tinggal kita atur poin. Nah, poinnya ini kita akan buat 1. Kemudian topiknya ini kita buat di absensi. Nah, setelah selesai, ini akan menyimpan. Nah, ini mau diposting sekarang, kita tinggal pilih ask atau tanya, atau kita akan schedulekan seperti yang tadi. Saya akan schedulekan ini. Kemudian kita atur jadwalnya posting 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, di sini saya akan buat berarti jam 9.45. Kemudian saya schedulekan. Nah, ini sama seperti ini. Cuma caranya agak berbeda dari yang pertama. Ada 2 cara untuk mengabsensi kehadiran siswa. Silahkan teman-teman ingin menggunakan cara pertama atau cara kedua. Yang penting kehadiran siswa bisa terekap dengan baik. Guru-guru, dewan guru, teman-teman silahkan menggunakan cara yang dirasa paling mudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baiklah, sampai di sini dulu cara membuat absensi siswa pada Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.